sudah absen dulu, baru ikut kelas. Karena 60 menit saya rasa itu udah waktu yang cukup lama. Karena beberapa dosen lain ya, cuman 15 menit kasih waktunya, itu pun presensi hadir dan presensi menyelesaikan kegiatan. Di sini saya sekali, dan itu pun saya sudah saya buka aksesnya untuk 60 menit, jadi sudah cukup lah. Oke, semoga tidak error. Suara saya jelas atau terputus ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, nggak putus-putus ya. Oke, karena saya sambil buka e-learning kok. Yang e-learningnya muter-muter terus gitu. Saya takutnya emang lagi masalah trouble di sinyal, karena kemarin itu sempat ada masalah di sinyal di sini. Saya kan di Jepara. Towernya kayaknya itu perbaikan atau apalah. Jadi nggak ada sinyal. Sambil saya buatin forumnya untuk diskusi. Ini forum diskusi saya buat sekarang ya, tapi seperti biasa kita diskusinya itu setelah selesai perkuliahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah mengajukan, Bu, dimulai kalau kelas. sebentar. Ini Jadi nanti presentasinya kalau dimulai. ada yang sebentar Mbak. Jadi kalau ada yang mengajukan pertanyaan sebelum kita selesai gitu ya, berarti bisa diabaikan saja. Oke, ini karena sudah muncul ya PPT-nya, kelompok 11 sudah siap, maka saya persilakan pada kelompok 11 untuk memulai presentasi. Silakan sekalian. Bu, maaf, itu bos kita masuk belum bisa. Gimana Mbak? Itu Puspita mau masuk belum bisa, Bu. Katanya belum di ACC sama Ibu. Oke, coba di itu lagi, sudah ACC semua ini. Nah, ini baru masuk. Kalau udah suara ting dong. Puspita dapat jadwal pertama? Dapat jadwal pertama untuk presentasi? Oleh kucingku ini paling loh. Gimana Mbak, udah masuk belum Mbak angkanya? Suara saya putus? Sambungan saya terputus nggak? Tidak, Bu. Putus, Bu. Tidak, Bu. Oke, karena kok nggak ada jawaban. Gimana Mbak, untuk kelompoknya sudah hadir semua? Tidak, Bu.
Oke ya, mulai ya. Saya sudah mempersilahkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akan mempresentasikan materi tentang akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Yang beranggotakan saya Zuraida Inasya NIM 0107, yang kedua ada Sabdila Zunia NIM 0145, yang ketiga Hanifah Putri NIM 0154. Pengertian, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar atas sumber daya ekonomi. Karakteristik utama kewajiban yaitu ketika seseorang mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul akan penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, serta kewajiban pada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya. Untuk memahami akuntansi kewajiban, perlu diketahui beberapa definisi di bawah ini. Yang pertama, perhitungan pihak ketiga atau PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Yang kedua, premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban atau present value dengan nilai jatuh tempo kewajiban maturity value karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Yang ketiga, restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang dalam bentuk A. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. B. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Yang keempat, sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai perlunasan pada saat diterbitkan. Misalnya surat utang negara. Yang kelima, surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang keenam, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Klasifikasi kewajiban. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan dengan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka
pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika A. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. B. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan C. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas. Bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali atau digulirkan berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun, dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas, atau seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis, dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjaman dilanggar. Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Mata uang rupiah. Bel. Pengukuran kewajiban. Mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
Koreksi kesalahan. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi bisa dilakukan terhadap kesalahan atas pendapatan dan belanja baik berulang maupun yang tidak berulang pada tahun berjalan atau periode-periode sebelumnya. Persyaratan untuk dapat melakukan koreksi. Yang pertama, harus memahami sistem akuntansi pemerintahan. Yang kedua, harus memahami sistem penganggaran pemerintah. Yang ketiga, harus memahami sistem akuntansi anggaran, sistem akuntansi pendapatan, belanja, transfer, transaksi pembiayaan aset, dan kewajiban dan ekuitas. Yang keempat, harus memahami ketentuan perundangan tentang silpa. Koreksi kesalahan. Kesalahan dalam menyusun laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan muncul akibat keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, dan kelalaian. Suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. A. Kesalahan yang tidak terulang yang terjadi pada periode berjalan. B. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang kedua, kesalahan yang berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Bentuk-bentuk koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi dua, yaitu koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas, dana lancar, dan mengurangi saldo kas. Koreksi kesalahan pendapatan dibagi menjadi dua. Koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Yang kedua, koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Bentuk-bentuk koreksi kesalahan. Astagfirullah. Keep calm, keep calm. Bentuk-bentuk koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor atau aset tetap dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap. Perubahan kebijakan akuntansi. PSAP nomor 10 paragraf 4 mendefinisikan kebijakan akuntansi adalah prinsip,
dasar, dan aturan spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku. Apabila diperkirakan jika perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ada dua, yaitu yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi mencakup hal sebagai berikut. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi. Yang kedua, perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansif berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Peristiwa luar biasa. PSAP nomor 10 paragraf 4 mendefinisikan peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas karena tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. PSAP nomor 10 paragraf 35 menyatakan bahwa peristiwa luar biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas. 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Aturan PSAP 10 atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Tujuan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa yaitu meningkatkan relevansi, keandalan dan daya banding laporan keuangan suatu perusahaan dan mengatur perlakuan akuntansi atau koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi suatu atau lebih laporan keuangan, itu tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP nomor 10 mengatur perlakuan tentang koreksi kesalahan. PSAP nomor 10 paragraf 11 menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. PSAP nomor 10 paragraf 26 menyatakan suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku bahwa perubahan akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. PSAP nomor 10 paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAP nomor 10 paragraf 36 menyatakan bahwa jumlah dan pengaruh akibat peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 11 ya atas presentasinya. Kemudian seperti biasa, nanti sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ya, saya mau review dulu untuk materi kita hari ini. Jadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok Nyaji. Jadi hari ini ya kita lagi mempelajari tentang akuntansi kewajiban.
kemudian ada koreksi kesalahan juga, lalu ada perubahan kebijakan, dan yang terakhir itu peristiwa luar biasa. Nah, untuk kewajiban sendiri ya, jadi pada umumnya hampir tidak berbeda ya, atau sama ya antara entitas bisnis dengan entitas pemerintah. Jadi seperti investasi di minggu lalu, investasi kan dibagi menjadi 2 jenis ya, jadi sama untuk kewajiban itu juga dibagi menjadi 2 jenis, ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek sendiri itu adalah kewajiban yang jatuh temponya itu 12 bulan atau kurang ya setelah tanggal pelaporan. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang itu kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Oke. Jadi kemudian untuk kewajiban ya, pemerintah itu mengakui kewajiban itu saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban itu timbul, yang mana kewajiban ini timbul bisa dari 4 transaksi atau kejadian. Yang pertama, kewajiban timbul karena transaksi pertukaran atau exchange transaction. Kemudian kewajiban juga timbul karena transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange. Lalu transaksi kewajiban itu juga bisa timbul karena kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Lalu ada kewajiban yang terjadi karena kejadian yang diakui pemerintah. Nah, apa bedanya? Silahkan ditanyakan. Oke, sama kelompok ya. Kemudian kewajiban diukur sesuai dengan nilai nominalnya. Ya, jadi kewajiban itu diukur dan dicatat sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, lalu gimana kalau ada kewajiban yang dalam mata uang asing? Yang dalam mata uang asing maka harus dikonversi ke mata uang rupiah, karena pelaporan pemerintah ya, entitas pemerintah itu menggunakan satuan mata uang rupiah, dan kalau ada yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversi dulu ke mata uang rupiah. Konversinya gimana? Konversinya adalah pada tanggal neraca, jadi per 31 Desember menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Nilai nominal dari kewajiban ini bisa memberikan informasi mengenai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ya, misalnya yang ada atau tertera di surat utang pemerintah. Kemudian terkait dengan koreksi kesalahan, ya, jadi kesalahan itu ada 2 jenis, ya. Kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang sifatnya sistemik. Jadi untuk kesalahan tidak berulang itu juga dikelompokkan lagi ya menjadi 2 jenis ya, yaitu kesalahan yang tidak berulang terjadinya di periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadinya di periode sebelumnya. Untuk kesalahan tidak berulang, ini berarti implikasinya adalah, maknanya adalah kesalahan tersebut tidak diharapkan terjadi, dan ketika itu terjadi maka tidak diharapkan terjadi di periode-periode berikutnya. Nah, berbeda dengan kesalahan berulang dan sistemik, kesalahan ini bukan diharapkan terjadi ya, bukan. Kesalahan ini terjadi karena sifat alami dari suatu aktivitas atau transaksi di pemerintahan. Ya, jadi karena ada transaksi itu pasti kesalahan itu terjadi terus gitu ya ibaratnya. Ibaratnya ya gini, karena kita COVID ya, maka pasti ada kesalahan atau error dalam perkuliahan. Errornya apa? Errornya adalah misalnya sinyalnya gangguan. Itu kan tidak bisa kita atasi ya, karena itu kesalahan yang terjadi dari suatu aktivitas dan itu normal. Ya, kalau ada dosen yang tidak memaklumi kesalahan jaringan, ya mungkin dia bikin jaringan sendiri. Jadi jaringannya sangat kuat gitu. Jangan ketawa, karena ada yang itulah maksudnya
Saya rasa semua provider sebagus apapun, kalau misalnya ada kerusakan, kayak kemarin katanya Telkomsel paling kuat ya, tapi Telkomsel juga sempat kebakaran kan. Nah, apa itu jadi nggak bisa jadi force major gitu ya, nggak bisa jadi apa istilahnya ya, situasi di luar kendali kita ya. Kita maunya, saya juga maunya ya Anda semua bisa join, Anda semua bisa ikut perkuliahan gitu ya. Makanya saya kasih spelling kan, saya kasih spare waktu, range waktu untuk kalian absen itu selama 60 menit. Dan bahkan sudah saya buka semenjak sebelum mulainya kelas ya. Harapan saya, kalau Anda nggak bisa di menit pertama, Anda bisa nyoba lagi sampai ke menit ke 60 gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak absen. Kalau Anda ada alasan untuk tidak kuliah, mungkin karena terkendala Bu jaringannya, jadi nggak jelas suaranya, bla bla bla. It's okay, masih ada kesempatan Anda untuk bisa nonton di YouTube. YouTube bisa di-download ya, jadi Anda bisa nonton secara offline. Kemudian Anda juga dikasih materi PPT dari kelompok yang bertugas ya kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan ilmu. Tapi kalau masalah absen memang saya batasi untuk 60 menit. Kalau sekiranya dalam 60 menit kok masih nggak absen, ya berarti itu Anda lalai ya, Anda memang sengaja. Mungkin alah cengko, ternyata akhirnya bablas gitu kan. Itu kesalahan Anda, saya nggak mau buka-bukain lagi gitu. Karena sudah 60 menit saya berikan waktu untuk absen gitu ya. Kemudian tadi kita balik ke kesalahan berulang dan sistemik ya. Jadi tadi ya pemerintah ada suatu transaksi atau ada suatu aktivitas yang mana dari transaksi dan aktivitas itu memang akan selalu menimbulkan bukan kesalahan ya istilahnya, menimbulkan dikoreksi ya. Jadi perlu dilakukan penyesuaian terus-menerus seperti itu. Dan ini akan terjadi juga di periode-periode berikutnya ya, sama kayak saya kan. Kita kuliah dari awal kita kuliah online sampai kuliah hari ini pasti ada aja mahasiswa yang telat ya kan, entah alasannya karena sinyal lah, atau alasannya mungkin baru mandi, atau alasannya harus apa dulu gitu ya. Jadi ini masalah sinyal, masalah yang sistemik gitu. Oke, kemudian untuk untuk kesalahan berulang dan sistemik, ya ini contohnya adalah misalnya karena ada penerimaan pajak ya. Jadi di penerimaan pajak mungkin WP ya, WP melakukan pembetulan SPT ya kan. Ketika melakukan pembetulan SPT bisa jadi WP itu statusnya kurang bayar atau lebih bayar. Ketika terjadi status kurang bayar, otomatis kan WP akan membayar kekurangan itu. Nah, kalau WP membayar kekurangan itu terhadap SPT yang sudah lewat, maka pemerintah akan menerima pengakuan pembayaran SPT tersebut ya, penerimaan pajak, dan mau nggak mau pemerintah harus melakukan koreksi kesalahan ya, karena jumlah pendapatan pajaknya berubah kan karena adanya koreksi SPT tadi. Kemudian kalau koreksi SPT yang terkait dengan lebih bayar, status lebih bayar, maka pemerintah WP mengajukan restitusi, sehingga pemerintah harus membayar kelebihan itu kembali kepada si WP. Dan dampaknya adalah pemerintah akan melakukan koreksi kesalahan, yaitu dengan mengurangi penerimaan pajaknya seperti itu. Nah, ini contoh untuk kesalahan berulang dan sistemik. Jadi ini memang kesalahan yang timbul ya karena adanya transaksi-transaksi tertentu, dan ini sifatnya normal ya, karena yaitu kan karena transaksi tersebut akan terus berlangsung, akan terus ada di periode-periode berikutnya juga. Nah, kemudian untuk koreksi kesalahan sendiri itu ada koreksi kesalahan itu bisa dilakukan di berbagai macam akun. Contohnya ada koreksi kesalahan akun belanja ya. Kemudian ada koreksi kesalahan untuk aset selain kas. Lalu ada juga koreksi kesalahan beban. Ada koreksi kesalahan pendapatan yang dilaporkan laporan realisasi anggaran. Ada juga koreksi kesalahan pendapatan yang dilaporkan operasional. Kemudian ada koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan yang terakhir ada koreksi kesalahan yang berkaitan dengan pencatatan kewajiban. Untuk yang pencatatan kewajiban ya, karena kita membahas tentang kewajiban tadi, maka koreksi kesalahannya itu bisa menambah saldo kas, bisa juga mengurangi saldo kas. Untuk menambah saldo kas, misalnya ketika
terjadi penerimaan kas yang dikembalikan, ya, dikembalikan karena adanya kelebihan pembayaran angsuran kewajiban, sehingga pemerintah perlu mengoreksi karena ada pengembalian kelebihan pembayaran tadi kan. Kemudian untuk yang mengurangi saldo kas, contohnya misalnya pemerintah melakukan pembayaran angsuran yang mana harusnya tuh dibayarkan di tahun lalu gitu ya, sehingga mau nggak mau harus dilakukan koreksi kesalahan. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan itu hanya apabila kebijakan akuntansi itu berbeda ya dari yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Jadi, bila diperkirakan ya bahwa penggunaan perubahan kebijakan ini bisa menghasilkan informasi yang lebih andal, maka perubahan kebijakan akuntansi ini boleh dilakukan. Tapi kalau sekiranya dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang baru kok informasi laporan keuangannya menjadi semakin tidak andal, makin tidak valid, ya maka jangan dilakukan. Nah, contoh dari perubahan kebijakan akuntansi ini adalah perubahan di dalam pengakuan, perlakuan, atau pengukuran akuntansi, ya. Pengakuan, perlakuan, dan pengukuran akuntansi. Misalnya, karena ada perubahan basis akuntansi, karena adanya perubahan kriteria kapitalisasi, karena ada perubahan metode estimasi dan perubahan lain-lain yang menjadi kebijakan akuntansinya. Jadi contohnya dulu PP 24 tahun 2005 itu pemerintah menggunakan basis kas. Kemudian di PP 71 tahun 2010 pemerintah menggunakan basis akrual. Itu kan perubahan kebijakannya, itu perlu disampaikan di catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah peristiwa luar biasa. Ya, peristiwa luar biasa ini gampangnya adalah suatu peristiwa yang terjadi dan tidak diharapkan serta di luar kendali pemerintah. Jadi peristiwa ini besar, ya, semua masyarakat kena dampaknya. Kemudian tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah dan ini tidak pernah diduga-duga, ya, di peristiwa luar biasa. Oleh karena itu suatu peristiwa itu bisa digolongkan gitu ya, atau diklasifikasikan sebagai peristiwa luar biasa hanya jika memenuhi 4 kriteria. Jadi ada 4 kriteria peristiwa luar biasa dan keempat-empat ini harus terpenuhi. Yang pertama, peristiwa itu bukan karena kegiatan normal entitas. Ya, jadi tidak merupakan kegiatan normal entitas. Yang kedua, peristiwa tersebut tidak diharapkan terjadi dan kalau sudah terjadi maka tidak diharapkan ada kejadian berikutnya. Kemudian yang ketiga, peristiwa tersebut berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Yang keempat, peristiwa tersebut berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Ya, jadi jumlah nominal dari peristiwa luar biasa serta pengaruhnya apa saja ini diungkapkan wajib diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh dari peristiwa luar biasa saat ini terjadi adalah COVID, ya, yang mana COVID ini memenuhi 4 aspek ini. Ya kan, ini bukan merupakan kegiatan normal pemerintah, ya, bukan. Kemudian COVID pasti tidak diharapkan terjadi dan juga tidak diharapkan kejadian ini terjadi lagi di periode-periode berikutnya. Lalu COVID berada di luar kendali pemerintah, bahkan tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi juga pemerintah seluruh dunia. Lalu COVID ini memiliki dampak signifikan terhadap realisasi anggaran, ya, karena mungkin seharusnya normalnya ada beberapa program pemerintah yang jalan, tapi karena ada COVID akhirnya sedikit terganggu, entah dihentikan, entah ditunda, atau mungkin dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu akhirnya dipindahkan, ya, atau direalokasi ke penanganan COVID seperti itu. Jadi ini kan berpengaruh secara signifikan di laporan realisasi anggarannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk review hari ini. Kemudian seperti biasa, setelah ini kita bisa sesi diskusi
ya di e-learning. Terima kasih pada kelompok.